Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi kita semua. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Semuanya dahsyat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hampir saja kemarin saya khotbah di sini karena ada memang di awal tahun sudah sempat kami bicarakan dengan Bapak Gembala. Tetapi puji Tuhan, semuanya waktu terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak salah, bulan awal tahun ya, boleh termasuk awal tahun, saya sampaikan khotbah di sini dengan tema rahasia kerajaan surga. Di mana kalau kita bicara tentang rahasia kerajaan surga, di sana bicara tentang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah saudaraku, ini memang tidak masuk logika umum. Karena apa? Logika umum, kalau umpamanya Bro Singer punya umpamanya 10 makanan, ya lazimnya saya nggak punya, bagi dong. Ya cincailah, ya begitu kan. Tetapi dalam hukum kerajaan surga tidak seperti itu. Kalau kau tidak punya, maka apapun yang ada padamu itu diambil. Oleh karena itu setiap orang harus punya. Bapak Ibu Saudaraku, ini bicara tentang konteks penabur Bapak Ibu. Jadi penabur firman implikasinya adalah kau punya iman. Hidup harus memiliki iman. Sebab penulis Ibrani, dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya ini dan tidak mengaplikasikan iman dalam hidup kita, maka apapun yang ada padamu diambil. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak akan mengkhotbahkan ini, tapi saya ingin kita mempelajari satu topik penting dalam Alkitab kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga. Di sana ada Bapak Ibu Saudaraku, saya bacakan aja Bapak Ibu, saya katakan aja ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sederhananya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di awal daripada Alkitab yang kita percayai ini, Tuhan sudah memberikan satu fakta bahwa dunia ini dikuasai oleh dua kuasa yang begitu kuat. Yaitu kuasa Allah yang bersifat membangun, memelihara, dan kuasa kegelapan yang bersifat merusak dan menghancurkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Anda nggak perlu mencari masalah. Masalah akan datang sendiri. Kita hidup baik-baik saja, masalah bisa datang. Apalagi kita hidup sembrono Bapak Ibu Saudaraku. Kita sedang mendatangi masalah. Nah saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kau sudah hidup baik-baik, sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi ternyata hidup ini masih jauh daripada harapan, Anda di track yang benar. Itu nggak salah. Loh kok nggak salah Pak? Betul, karena Alkitab mengatakan demikian. Dalam ayat tadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan surga itu, kemudian bumi itu. Banyak versi terjemahan Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa Ibraninya kan dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memiliki banyak arti, ada berbagai macam varian terjemahan. Bahasa Indonesia menerjemahkan langit, ya kan? Tadi kita baca. Bahasa Inggris mengatakan in the beginning God created the heavens and the earth. Heaven, surga,
Tetapi dalam terjemahan yang lain dikatakan in the beginning God create the universe, ya, alam semesta. Nah, ternyata kalau di dalam bahasa Ibrani Shamayim itu bisa meliputi langit, alam semesta, dan yang paling agung mulia itu surga. Seluruhnya. Nah, Haaretz juga itu memiliki banyak arti. Itu bisa berbicara tentang bumi, itu bicara tentang daratan, itu bicara tentang negara atau tanah juga, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bayangkan dalam pikiran Anda bahwa bumi itu dan surga itu adalah surga yang sempurna. Amin. Tuhan merancang hidup kita sempurna. Dan ketika dia menciptakan bumi, dia menciptakan bumi dalam Haaretz dikatakan itu sudah ada daratan juga. Tetapi di dalam ayat yang kedua tidak ditemukan ada daratan di sana. Karena apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebenarnya kalau ini dalam ilmu penafsiran Bapak Ibu, kata itu di dalam bahasa aslinya dikatakan V'haaretz haita tohu wawohu wachoshek al penei tehom. Nah, kata tehom ini dalam sejarahnya Mesopotamia kuno, ini adalah sebuah kuasa yang berasal dari laut dalam. Jadi ceritanya dalam mitologi daripada Mesopotamia kuno, terjadi sesuatu, lalu kemudian kuasa-kuasa laut dalam itu menginvasi daratan sehingga daratan itu ditelan. Itu satu versi. Nah, tapi saya tidak membicarakan itu, tetapi yang jelas di sini kita lihat bahwa di sana kita melihat ada satu kuasa yang ada, yang pertama Hoshek atau kegelapan. Ini bukan sekedar kegelapan, tetapi the power behind the darkness. Ini bicara kuasa di balik kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab kita ini kita bisa melihatnya dalam berbagai macam pendekatan. Ada namanya penafsiran simbol-simbol. Jadi apa yang ada di situ ya dalam hermeneutik Bapak Ibu, kita bisa melihat, oh kok ada 666 itu simbol juga. Kok ada ini simbol juga. Kok ada burung merpati itu simbol juga. Kok ada ini banyak simbol, di mana di belakang simbol itu kita harus bisa melihat apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan. Diperlukan sebuah keuletan, kesungguhan, dan kerja keras serta penyerahan hati dan seluruh hidup untuk diterangi oleh firman Tuhan, Sang Empunya dan pemilik firman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah, nanti bisa saja menjadi sebuah bahasan tersendiri. Kenapa bisa terjadi keadaan ayat 2 yang sepertinya rusak sedemikian rupa? Padahal bukannya di ayat 1 dalam pemahaman orang Yahudi bahwa Allah Elohim Israel itu adalah Elohim yang sangat maha sempurna. Dia sempurna dalam perkataan, dia sempurna dalam pikiran, dia sempurna di dalam pekerjaannya. Tidak mungkin Allah yang sempurna menciptakan keadaan seperti ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua dikatakan, V'haaretz haita tohu wavohu. Ini kalau saya terjemahkan jadi begini Bapak Ibu. Kemudian bumi itu sudah kacau balau. Nah, bagaimana kok bisa kacau balau? Dan dengar baik, apakah Anda percaya Tuhan yang Anda percaya memiliki kinerja yang kacau balau? Tidak mungkin Allah yang sempurna punya pekerjaan yang kacau balau. Oleh karena itu ada sesuatu di sini. Kita nggak membahas itu. Tetapi kita langsung agak ke ujungnya. Bahwa kuasa Tuhan yang maha sempurna itu dia mencipta sempurna.
Tetapi ada kuasa lain yang merusak, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu kita bisa lihat manusia ada dua jenis. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhannya itu adalah Tuhan yang selalu membangun, ya, membentuk, memulihkan. Lalu ada orang yang Tuhannya selalu beringas, selalu merusak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sukanya merusak, jangan-jangan Tuhannya beda dengan Tuhan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka jangan heran kalau ada orang teriak-teriak melakukan kejahatan dengan keji sambil menyebut nama Tuhannya. Itu tidak heran, karena memang apa yang kita sembah itu yang akan kita wujud nyatakan lewat kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam slide selanjutnya. Maka kita pindah ke kitab Keluaran. Ketika kita masuk dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu, ini saya bawa dongeng cerita lah ibaratnya. Dengan penyampaian narasi. Dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu, kita akan menemukan ada peristiwa tulah di sana. Ya, ini bisa saya gerakin ya. Nah, sorry. Ups, terlalu jauh. Mana ini? Oh, kebalik. Oh, ini. Ini dia. Oke. Nah, di dalam kitab Keluaran kita menemukan ada 10 tulah yang dilakukan oleh Elohim Israel kepada bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan sekedar tulah. Bangsa Israel ada diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Dalam peristiwa itu, namanya diperbudak Bapak Ibu, dan pada waktu itu di sana ada sebuah prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Siapa di belakang siapa. Semakin hebat dewa atau sesembahan yang disembah oleh satu kelompok masyarakat atau pribadi akan sangat menentukan posisi orang tersebut di tengah masyarakat. Nah, orang Israel mereka mempercayai namanya sebutan ya, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov, ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub atau Allah Israel. Nah, mereka tidak tahu seperti apa modelnya Allah yang mereka sembah ini. Karena mereka tidak pernah dan tidak boleh mewujud rupakan sesembahan ini dengan bentuk apapun. Nah, sementara bangsa Mesir, Bapak Ibu, mereka ini adalah penyembah dewa-dewa. Ada banyak, dewa tertinggi di Mesir. Ada yang tahu Bapak Ibu? Dewa Ra, matahari. Itu sebabnya Mesir itu dipimpin oleh Firaun. Bapak Ibu bisa lihat ada nama dewa di dalam nama pemimpinnya. Dan di dalam, Bapak Ibu Saudaraku, Mesir ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata Mitzrayim. Bahkan negeri Mesir pun itu nama dewanya, dewa tertinggi itu disematkan di dalam nama wilayahnya. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat betapa kuatnya ikatan antara dewa-dewa dengan orang Mesir. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang Mesir tidak hanya menyembah satu dewa Ra saja, tapi mereka menyembah ada banyak dewa. Nah, ketika Musa melakukan mujizat pertama, tulah pertama di Mesir, Bapak Ibu tahu apa? Air menjadi darah. Maka ini bukan sekedar air menjadi darah, tetapi sebenarnya begini, bangsa Israel yang sudah diperbudak sekian lama ini merasa begini, oh apakah Tuhan kita itu seperti apa sih Tuhan kita? Makanya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran 3 ayat yang ke-13. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana atau di dalam bahasa Ibrani katakan, semo. Ketika saya nanti menjumpai orang Israel, lalu mereka bertanya kepada saya, bagaimana tentang namanya? Bapak Ibu, nama di sini bukan sekedar umpamanya Pak Paulus, bukan begitu. Tetapi di sini hebatnya seperti apa sih? Mereka nggak butuh nama karena mereka sudah tahu bahwa Elohim mereka, Tuhan mereka namanya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi yang mereka tanya adalah
Seperti apa kehebatannya? Shem dalam bahasa Ibrani itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, itu bicara tentang potensi, eksistensi, karakter, dan sifat. Yang kedua, nama dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti namanya julukan atau gelar. Contoh, Firaun itu bukan nama. Itu sama seperti presiden. Presiden bukan nama, Bapak Ibu. Presiden itu adalah jabatan. Makanya ada Firaun Amon Kotep. Ada Firaun apa gitu. Ada Firaun ini, Firaun ini. Karena apa? Firaun itu hanyalah gelar, jabatan. Sama seperti presiden. Umpamanya ada presiden Jokowi, ada presiden SBY. Presiden itu bukan nama. Yang menjadi nama adalah Jokowinya. Nah, yang ditanya oleh Musa ketika dia berhadapan dengan Tuhan ini, seperti apa kuasanya, seperti apa kemampuannya, potensinya seperti apa. Makanya di dalam ayat yang ke-14, di sana Bapak Ibu coba baca. Tuhan gak menjawab namaku ini, karena memang itu, bukan itu yang ditanya. Maka Tuhan berkata di sana, Ehye, Asher, Ehye. Yang kalau boleh saya artikan begini. Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Aku ada. Dan ketika segala sesuatu nanti berlalu, aku tetap ada. Bapak Ibu Saudaraku, bicaranya begini. Dewa Ra yang mungkin dianggap hebat oleh orang Mesir, sebelum matahari ada, Tuhan sudah ada. Justru Tuhanlah yang menciptakan matahari. Dan nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah nggak iseng-iseng berpikir, Tuhan menciptakan terang pada hari pertama. Lalu pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Kok double? Buat apa? Pernah nggak berpikir begitu? Nah, saya ingin jemaat mengalami edukasi sehingga cerdas. Sehingga nanti jemaat di sini tidak akan tergoyahkan kalau ada umpamanya serangan-serangan yang menyerang Alkitab dan iman Anda dari luar. Justru Anda semakin kokoh. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8, akulah terang dunia. Ketika dia berkata di dalam Kejadian 1 ayat 3, di sana dikatakan, jadilah terang, itu dalam bahasa Ibrani katakan, Yehi or, Vayehi or. Yehi itu dari sama akarnya dengan kata Yehua. Artinya apa? Terang itu bersumber dari dirinya Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang tidak bersinar lagi. Matahari dan bumi, bulan, lalu kemudian langit itu akan digulung. Lalu kemudian kita akan sampai di surga. Amin. Dan di surga kita tidak akan membutuhkan matahari. Karena apa? Siapa yang menjadi penerang di surga? Alkitab katakan, kitab Wahyu katakan, yang menjadi penerang di sana adalah Tuhan sendiri. Jadi seperti yang ada di dalam kitab Kejadian pada waktu kekekalan, seperti itulah yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu pada waktu kekekalan. Dari kekal sampai kekal. Jadi Bapak Ibu tahu ketika Tuhan berkata, Ehye, Asher, Ehye, yang bahasa Indonesia dikatakan, aku ada sebab aku ada. Ya kan? Itulah namaku. Nama di sini itulah kemampuanku. Seperti itu. Maka kita lihat, tulah pertama, air menjadi darah. Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini satu saat bisa pergi ke Mesir. Ya. Dan Bapak Ibu lihat, Mesir itu daerah yang didominasi oleh padang gurun. Itu Afrika Utara, Bapak Ibu. Di padang gurun yang paling berharga adalah air. Di sana lebih murah bensin daripada air, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, air itu disimbolkan sebagai kehidupan. Maka di belakang air ini ada namanya dewa kehidupan. Maka ketika air menjadi darah, sebenarnya Tuhan sedang kasih tahu kepada orang Israel bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub
yang telah mengutus Musa telah mengalahkan dewa kehidupannya orang Mesir. Tulah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Tulah kesembilan terjadi gelap gulita 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudaraku, setiap tulah maka Tuhan sedang menghantam dewa di belakang peristiwa yang sedang terjadi. Saya mempersingkat tulah pertama, tulah kesembilan. Ya, tulah kesembilan, gelap gulita, siapa yang dihajar? Dewa tertingginya orang Mesir, dewa matahari. Kenapa harus 3 hari 3 malam? Karena di dalam pemahaman Timur Tengah, 3 hari 3 malam itu menunjukkan sebuah kepastian yang sangat pasti. Sangat pasti. Kenapa Yunus 3 hari 3 malam? Itu benar-benar mati sebenarnya. Kamu Yunus? Maksudnya bukan yang Yunus ini. Yunus Nabi, ya. Yunus. Emang kamu Nabi? Belum ya? Atau mungkin suatu saat jadi Nabi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini penting kita pahami bahwa sebenarnya, Bapak Ibu perhatikan, sadar atau tidak sadar, hidup kita ini berusaha dikendalikan oleh 2 kekuatan ini. Oleh karena itu Alkitab katakan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Yosua, Bapak Ibu, di dalam Yosua pasal yang ke-10 di sana ada satu peristiwa yang sangat fenomenal di mana Yosua memerintahkan matahari berhenti dan juga bulan berhenti di lembah Gibeon dan Ayalon, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu sebenarnya berbicara tentang apa? Orang Amori, mereka mempunyai dewa perang, dewa Syamas namanya, dewa matahari, dan juga orang Feris. Mereka punya dewa namanya dewa bulan, merupakan dewa peperangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Yosua memerintahkan itu, Bapak Ibu perhatikan, peperangan itu selalu dimulai dari alam spiritual. Alam spiritual. Makanya Bapak Ibu, jangan anggap enteng ibadah. Ibadah begitu-begitu saja. Bapak Ibu, engkau sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Segala sesuatu yang kelihatan dimulai dari yang tak kelihatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Maka ketika peristiwa Yosua pasal yang ke-10, itu 5 kerajaan melawan Israel, 1 Israel doang. Itu mereka kalahkan semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan peperangan Israel melawan orang Amori, tetapi yang terjadi di sana, Allahnya Israel telah mengalahkan dewa perangnya orang Amori. Mari untuk melihat lebih jelas lagi, kita lihat di sini yuk. Oke, semoga bisa kelihatan. Ini satu cerita, ya. Pasal 17 ini cerita tentang peperangan antara Daud dan Goliat. Saya ingin membuka sesuatu di balik peperangan ini kepada kita. Yuk kita baca ayat 17 itu dalam bahasa Indonesia yuk. 1, 2, 3 ya. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini. Di dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya lembah Tarbantin. Bahasa Inggris menerjemahkan begini. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah. Jadi lembah Tarbantin bahasa Inggris dikatakan the valley of Elah. Nah di sini katakan the Saul, the is Israel, Nepsu, Vehanu, Be'emek Ha'elah. Ya, Be'emek Ha'elah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Be'emek Ha'elah. Ilah, Ha'ilah. Ya, Be'emek Ha'ilah. The Valley of Ilah. Lembah Tarbantin. Ada hal yang
jadi sedikit lari dari maksud aslinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ilah itu apa sih? Ilah itu adalah sesembahan. Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini adalah lembah ilahnya kita. Apa yang kau sembah saat ini? Apa yang kau percayai lebih daripada segala sesuatu? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, mereka bertempur di lembah ilah. Lalu kemudian kita baca yuk ayat 43. Dan ketemulah Daud dan Goliat. Kita baca ayat 43, lalu kita baca 1, 2, 3 ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, pada waktu mereka bertempur, Goliat raksasanya Filistin, dia nggak langsung berperang. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Bapak Ibu Saudaraku, harap simak baik-baik di sini. Apa respon daripada Daud dalam hal ini? Kita baca ayat 45 yuk. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi sebenarnya Goliat mengutuki Daud demi para allahnya, dan Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Daud itu hanya sebagian kecil saja. Semuanya karena Tuhan. Ada orang yang berkata, karena Goliat, Daud jadi raja. Saya bilang tidak. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Di sini dikatakan setelah kalau kita baca ini, cerita ini, Daud kemudian membuat pakai pengumban, alih-alih, seperti itu. Ya, masih ada ini senjata ini sampai sekarang di daerah Gaza, Filistin sana. Ya, Palestina. Beda ya Filistin dengan Palestina. Sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu hanya sebuah alasan saja. Tetapi alasan utamanya adalah Allahnya Israel, Allahnya Daud telah mengalahkan Allahnya Goliat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan satu hal. Bahwa dalam dunia kita, saya sering mengalami dan membantu orang. Ada orang yang kena santet, ada orang yang di tempat pekerjaan. Bapak Ibu perhatikan, tidak semua orang yang bekerja di kantor atau dimanapun itu murni bekerja. Mereka menggunakan kuasa kegelapan. Mulai dari hal kecil, warung, warteg Bapak Ibu Saudaraku, mereka pakai pesugihan. Iya benaran. Dari hal yang kecil Bapak Ibu, semua kita lihat. Lalu kenapa kita tidak serius dalam hidup ini untuk melekat kepada Tuhan? Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Siapa yang kita sembah, itu akan sangat menentukan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu di sini katakan, Tuhan menggunakan pergumulan serta masalah untuk memperbesar kapasitas kita. Seperti yang dialami Daud. Tadi dikatakan tema kita bicara tentang kemenangan oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita tidak perlu mencari masalah, masalah akan datang dalam hidup kita.
Tetapi bagaimana caranya kita menghadapi masalah ini Bapak Ibu Saudaraku? Andai kata kita mengalami masalah persoalan dan kita sedang ada di dalam pergumulan saat ini, saya mau katakan satu hal, kaitkanlah pergumulanmu dengan Tuhan, maka engkau akan lihat bagaimana Dia bertindak dalam kehidupan kita. Ini yang saya mau sampaikan lewat apa yang saya ceritakan. Mulai dari kitab Kejadian, kita lihat di sana. Dalam kitab Kejadian di ayat yang kedua, semuanya kacau balau, kegelapan menguasai. Tetapi dengar baik, ketika roh Allah, ketika roh Tuhan datang, maka apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, ada terang di sana. Segelap apapun, sekacau apapun, sesuram apapun situasi yang sedang kita alami Bapak Ibu, izinkan roh Tuhan hadir dalam hidupmu. Izinkan firman-Nya menerangi hidupmu. Maka dari yang kacau, Dia akan buat sesuatu yang baik, 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 dan sangat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dengar baik, kita memang tidak bisa lepas dari persoalan. Tetapi kita bisa menang dari setiap persoalan itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ayat yang selanjutnya Bapak Ibu. Kita lihat satu kasus di dalam Yohanes, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ayat ini menjadi rema sekali dalam hidup saya sepanjang tahun ini. Sejak persisnya tanggal 5 Desember 2022. Yuk kita baca yuk ayat ini. 1, 2, 3 ya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ceritanya ada satu ketika murid-murid Yesus melihat seorang anak yang buta sejak lahirnya. Maka pemikiran daripada murid-murid Yesus yang mayoritas orang-orang Yahudi yang sangat memahami namanya Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka langsung berpikir kepada kitab hukum Taurat yang kedua, di mana Allah akan yang cemburu akan membalaskan kejahatan, kesalahan bapaknya kepada keturunan kedua, ketiga, keempat. Artinya ini bicara dosa keturunan. Tapi apakah betul dosa keturunan? Sebenarnya tidak, istilahnya bukan seperti itu. Tetapi ketika kita salah sebagai orang tua, ini bicara komunitas Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam komunitas yang baik, maka kita akan melahirkan generasi yang baik. Tetapi jika kesalahan bapaknya di sini yang dimaksud adalah, kalau bapaknya baik, tidak mungkin anaknya jadi rusak. Tetapi kalau bapaknya tidak baik, like fathers, like son, bapak akan dicontoh oleh anaknya. Itu zaman dahulu Bapak Ibu. Kalau sekarang kan bisa saja mengalami penyimpangan. Namanya pergaulan di luar sana. Tetapi sekali lagi, betapa pentingnya kita menjaga komunitas keluarga. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian muridnya berkata, siapa yang salah? Orang tuanya atau anak ini sehingga ia dilahirkan buta. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali kita tergoda untuk berpikir seperti murid Yesus. Siapa yang salah? Kadang kita menyalahkan orang lain. Kadang kita menyalahkan gembala kita. Kadang kita menyalahkan saudara kita seiman. Kadang kita menyalahkan orang tua kita. Kadang kita menyalahkan anak kita. Kadang kita menyalahkan pimpinan kita, bawahan kita. Siapapun kita cenderung menyalahkan. Bapak Ibu Saudaraku. Kadang sampai akhirnya kita menyalahkan situasi, lalu kita menyalahkan Tuhan. Saya mau ngajak kita untuk berpikir berbeda. Berhentilah menyalahkan siapapun. Berhenti menyalahkan dirimu. Berhenti menyalahkan orang lain. Sekalipun orang lain salah, berhentilah untuk menyalahkan orang lain. Tetapi berikan tempat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan.
bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maka engkau akan lihat kemuliaan. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat, engkau pun akan mengalahkan raksasa persoalan dalam kehidupanmu. Amin. Ceritanya Bapak Ibu, waktu tanggal 5 Desember istri saya biopsi di rumah sakit Mitra Kalideres. Karena bulan Agustus ada benjolan di payudara kanan istri saya. Lalu kemudian singkat cerita bulan November saya bawa dia karena dirujuk ke rumah sakit Mitra Kalideres. Lalu kemudian minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat menjalani proses yang begitu maraton ya. Lalu kemudian pada minggu keempat dia dibiopsi, hasilnya seminggu kemudian tanggal 5 Desember itu keluar. Dan saya dengan istri saya menunggu agak jauh dan saya di bagian lab. Ketika saya membaca hasilnya, dunia rasanya runtuh Bapak Ibu. Istri saya terkena diagnosa kanker stadium 3B, padahal baru bulan Agustus. Cepat sekali dan kategorinya ganas. Ibarat mobil kayak Ferrari, larinya cepat. Lalu harus segera dirujuk. Nah, saya bingung. Waduh, saya mulai berpikir, kenapa ya istri saya nggak suka makan makanan. Istri saya biasa makannya nggak rakus. Bahkan boleh dibilang diet malah. Lalu kemudian saya mulai berpikir, saya telusuri, saya telepon kukunya, saya telepon ini semua. Dan enggak ada dari sisi keturunan, genetika enggak ada. Lalu kemudian saya mulai menyalahkan vaksin. Wah, ini gara-gara vaksin ini. Saya begitu terus ya, saya cukup lama berdiri di situ. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, kenapa sih harus terjadi hal ini? Enggak cukup saya. Saya dulu kan kena kanker tulang juga, stadium 4 malah. Udah lumpuh 5 bulan. Saya bisa bayangkan bagaimana perjuangan melewatinya itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya waktu melewatinya, waduh, jungkir balik sekali. Lalu kemudian saya bayangkan bolak-baliknya ke rumah sakit dan juga seperti apa kemonya segala macam. Dan saya berkata, Tuhan emang gak cukup saya melewati hal seperti ini. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan ingatkan ini kepada saya. Ayat ini. Gak perlu salahkan apapun. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan ketika Tuhan berkata ini dalam hati saya tenang. Dan saya berkata, ya Tuhan, terserah Tuhan. Dan aku perlu kekuatan. Dan juga istri saya laminasi, tutup bungkus dia. Imannya, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Sehingga dia bisa melewatinya ini dengan saya, dengan Tuhan. Dan singkat cerita, kami pelayanan waktu itu udah ada pelayanan ke puncak segala macam. Kita selesaikan dulu pelayanan. Awalnya istri saya nggak mau. Saya juga bingung, aduh Tuhan gimana. Masalahnya istri saya dengan saya karakteristik imannya beda. Kalau saya imannya kan meledak-ledak begitu. Istri saya santai gitu. Saya bilang, kamu harus berkata-kata terus. Ucapkan terus. Dia enggak, ya udahlah saya ucapkan dalam hati. Wah enggak bisa, harus berkata-kata. Karena ketika kita berkata-kata, itu bukan sekedar berkata-kata. Itu adalah formulasi, rumus iman itu berkata-kata. Saya berkata begitu, tapi ya nggak bisa kita paksa. Lalu kemudian singkat cerita, saya bawalah dia. Akhirnya dia mau ke
Darmais. Pada waktu saya di Darmais, ada teman saya dosen dari Petamburan, ya, teman kuliah dulu, dia bilang, "Bro," dia tanyalah karena memang istrinya dia berteman dengan istri saya, sama-sama guru. Dia bilang, bro kan udah ngalamin mujizat Tuhan. Ngapain bro ke rumah sakit?" Dia bilang, "Iya juga dalam hati saya kan." Tapi kemudian saya bilang ke dia, "Bro, saya bisa memahami. Tapi apa nanti pertanggungjawaban moral saya kepada keluarga istri saya? Ah, ini berat juga bagi saya bro. Tapi saya akan bertanya kepada Tuhan. Saya akan minta tanda dari Tuhan." Nah, saya berkata begitu, dia bilang, "Bro tahu teman kita Pak Andreas Nuhamara, istrinya bro nggak pakai BPJS di RMCC Siloam Semanggi, lewat juga bro. Jadi bro kan udah ngalamin, udah tinggal praktek lagi." Ngomong sih enak banget Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kan ini nggak terjadi langsung ke kita, ini ke istri kita. Nah sementara kalau umpamanya, bayangkan kalau kita nggak bawa, apa nggak di demo saya sama keluarga istri saya, ya bisa-bisa dipecat saya Bapak Ibu, ya kan? Nah dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, saya ditelepon oleh ibu gembala saya, dibilang, "Ray, bagaimana istrimu?" Lalu saya bilang, "Saya lagi di rumah sakit." Nah, tante baru mau bilang sama kamu, tidak semua orang imannya seperti kamu. Karena memang mereka tahu dan mereka yang membimbing saya dulu waktu saya ini. Dan mereka berkata, ibu gembala saya bilang, "Tuhan juga bisa pakai dokter. Udah bawa dia ke dokter. Nanti kamu bisa jadi kesaksian di situ." Nah, apa yang dibilang oleh ibu gembala saya ini menjadi jawaban. Dan saya berkata meyakinkan, "Ya Tuhan, ya saya akan ke sini." Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ada gambar-gambar di sini, ya, ya, ya error ya. Nah, ketika saya ke Darmais Bapak Ibu, saya mulai bisa ketemu orang di sana. Pada saat mengurus, saya bisa cerita bagaimana apa yang saya alami Bapak Ibu. Dan luar biasanya, istri saya udah dioperasi, sudah diangkat ininya. Dan luar biasanya tidak ada penyebaran kemana-mana. Padahal stadium 2 udah nyebar ke rahim, nyebar ke paru-paru, nyebar ke tulang, banyaklah penyebarannya. Tetapi yang luar biasa, di dalam kasus istri saya ini, Tuhan menyatakan betul apa yang dia firmankan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu perhatikan, ini saya mendoakan ini Pak Haji ini. Ada hal yang ini juga dari ini Bapak Ibu perhatikan. Ini saya mendoakan, dulu dia Kristen tetapi dia menyeberang. Lalu kemudian akhirnya dia terima Yesus lagi di Darmais. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini Pak Gembala kita ya. Ini ya kok bisa nyampur ya. Ini saya mendoakan orang dari Kalimantan. Sakit sudah stadium 4. Paru-paru. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ada satu ustadz dari Cilegon Bapak Ibu. Namanya Ustadz Fatah. Istrinya stadium 4. Dan masalahnya adalah istrinya nggak bisa di kemo karena hasil labnya terlalu jelek. Saya ngobrol-ngobrol ke dia. Saya bilang, "Pak, coba untuk untuk trombositnya Bapak makan buah bit ya. Ibu bikin Ibu dibikinin jus buah bit, campurlah dengan apa, lalu untuk naikin leukositnya makan putih telur." Lalu saya cerita seperti itu, lalu kemudian saya cerita tentang apa yang saya alami. Bapak Ibu, tidak mudah orang sekelas ustadz untuk bisa terima. Tapi saya tidak menceritakan Alkitab kepada dia. Saya berkata, "Bapak percayakan Al-Quran." Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu adalah nabi yang bisa melakukan mujizat. Saya nggak bicara Alkitab Pak, karena Bapak punya keyakinan, saya punya keyakinan. Ya, semua punya teori. Kita nggak usah bicara teori, kita bicara prakteknya. Dan apa yang dikatakan oleh kitab Bapak, itu yang saya alami. Saya katakan seperti itu. Nah, Isa yang melakukan mujizat itu melakukan mujizatnya dalam hidup saya. Saya ceritakanlah secara lengkap apa yang saya alami kepada dia. Dan saya berkata,
Bapak percaya pada Al-Quran Bapak? Ya mau tidak mau dia percaya dong. Karena memang itu, ini saya bilang, kalau Bapak tidak keberatan, saya akan berdoa buat ibu dan Bapak. Bapak berdoa dengan keyakinan Bapak. Saya akan berdoa kepada Isa. Bapak bertemu dengan dia sebagai nabi, saya sebagai Tuhan. Ya mempercayai dia sebagai Tuhan. Yuk kita ketemu ya di sini. Ini titik temu kita. Dan kemudian singkat cerita, di lorong rumah sakit Darmais, seorang pendeta mendoakan Pak Ustadz dengan kasih, Bapak Ibu. Ini tidak ada istilah mau mengalahkan dan seperti apa. Ini karena memang kita saling mengasihi. Kita tahu betapa beratnya menghadapi masalah cancer. Tetapi kalau kita mengaitkan semua itu dengan Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada masalah yang terlalu berat untuk bisa Tuhan campur tangan. Bapak Ibu mungkin tidak alami cancer, tetapi mengalami masalah persoalan yang lain. Tetapi saya mau katakan kabar baik bagi kita semua. Ini ibu ini orang Pontianak, dia Buddha. Lalu kemudian saya cerita tentang Yesus kepada dia. Dia terima Yesus dan saya udah berikan dia Alkitab dan saya udah bimbing dia. Saya berpikir satu saat dia kalau dia bisa lama di ini, kalau umpamanya dia lagi proses kemo, tadinya saya berpikir mau ajak dia, cuma repot juga karena harus bawa kursi roda. Nah istri saya, anak saya lagi pada flu, jadi istri saya nggak bisa ikut, nggak mungkin saya sendiri yang bawa dia. Nah tadinya saya sempat mau ajak dia karena dia ada juga penunggu kan, saya mau ajak ke sini sebenarnya. Cuma saya pikir agak ribet juga nantinya. Ini ya, belum mengangkat. Saya bayangkan ini soalnya harus naik tangga. Saya pikir udah deh nanti lain kali kalau memang dia sudah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti tema daripada gereja kita menjadi gereja misi yang berkarakter Kristus. Kaitkanlah dirimu dengan Tuhan, maka orang lain akan lihat Kristus dalam hidup kita. Mungkin kau tidak cakap untuk berkata-kata, tetapi orang bisa rasakan Kristus lewat kehidupan kita. Satu saat nanti, kita akan berdiri di hadapan Kristus. Dan apa yang sudah kita bawa kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada masalah yang tak akan terselesaikan. Tidak ada pesta yang tidak akan usai. Dan tidak ada persoalan yang tak akan berakhir. Selama kita ada di dunia ini, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal hanya persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada Tuhan yang sangat hebat dalam hidup kita. Menang bersama dengan kuasa Tuhan. Kaitkanlah antara hidup ini dengan Tuhan. Maka masalahmu bukan lagi masalahmu. Tetapi ada Tuhan di sana. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oh. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang memulihkan kami, sumber kemenangan kami. Haleluya. Kau Tuhan, mungkin kita bisa angkat pujian. Kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kembali katakan. Segala
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajari kami dan menyadarkan kami bahwa hidup ini bukan sekedar hidup, tetapi ada yang harus kami waspadai, di mana kami harus terus berjaga-jaga dan senantiasa mengaitkan hidup ini. Hidup ini bukan tentang kami, melainkan tentang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami pada saat ini. Sama seperti bangsa Israel yang Tuhan menyatakan pembelaan-Mu yang luar biasa, sehingga terjadi tulah-tulah. Sama seperti Daud dan Goliat. Sesungguhnya itu bukan sekedar pertempuran Daud dan Goliat, tetapi yang lebih benar adalah itu adalah Tuhan mengalahkan Allahnya orang Filistin. Ajar kami seperti Daud yang mengaitkan hidup ini, mengaitkan pertempuran, mengaitkan pergumulan, mengaitkan semua masalah persoalan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kami akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja di atas segala sesuatu. Ajarlah kami untuk tidak menyalahkan siapapun ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak menyalahkan situasi kami. Apalagi menyalahkan Tuhan. Ampunilah kami jika kami pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang kami alami. Tetapi biarlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Engkau yang sakit saat ini, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Dan biarlah engkau menyatakan pekerjaan-Mu. Dan oleh bilur-bilur Yesus, mereka dinyatakan sembuh. Dan pada saat ini jika ada umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah finansial, atau apapun itu ya Tuhan, kami mau seperti Daud yang berkata bahwa kami mendatangi masalah ini dengan nama Tuhan semesta alam yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Kau Tuhan kami Yehova Jireh. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat gembala kami, buat para pengerja di tempat ini, semua umat-Mu di tempat ini, mereka mengalami penyertaan yang hebat, kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.